Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Bapak Camat Kecamatan Awayan, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Balangan, Bapak Pengawas Kecamatan Awayan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada hari ini dalam acara kegiatan ini yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapatlah pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam acara silaturahmi antara keluarga PGRI Kecamatan Awayan dan PGRI Kabupaten Balangan. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan waktu dan kepercayaan kepada diri pribadi ulun untuk ikut berpartisipasi pada acara hari ini, yaitu ceramah agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menjadikan kita beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun sambutan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Camat, Bapak Ketua PGRI, dan Bapak yang bakal purna tugas dan yang sudah purna tugas, ulun lihat-lihat, ulun hitung-hitung antara 10 lawan separapat jaman. Berarti ulun tuh diatur ya kakak itu lagi. Nah lalu lawas pian lapah, lalu lakas jasidin ya maha halak tadi. Ya lah, kemana kah putahnya ada tahu juga pengaman sidin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di dalam acara seperti ini, satu pertama kita meningkatkan hubungan tali silaturahmi. Karena ujar Bapak nang pajangan purna tugas tadi, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lamari. Itu pantun populer dah. Artinya tahu barataan, artinya walau tanpa diterjemahkan. Mun ada salah jangan disimpan dalam hati. Yalah mun kada pun salah baik mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di antara tujuan daripada silaturahmi ini adalah satu, untuk meningkatkan tali kekeluargaan, menghilangkan kejanggalan-kejanggalan di dalam hati perorangan. Karena otomatis jersidin tadi terkadang timbul sifat iri dan macam segalanya. Tatkala berjumpa, hilangkan itu semua. Karena dikatakan oleh pepatah Arab, tidak adalah yang dinamakan pertemuan adalah pertemuan jasad, tetapi yang dinamakan pertemuan sebenarnya adalah pertemuan hati. Apa gunanya batang tubuh berdekatan tetapi hati saling berjauhan? Sampai pantun itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Di dalam kita hidup, baik yang sedang memulai perjalanan untuk tugas ataupun yang sudah berada di tengah perjalanan maupun yang sudah berada di hampir penghujung tugas dan yang sudah berada di ujung tugas, pasti tujuan sabarataan dimapa supaya nyaman nanti di hari kemudian. Itu pasti. Karena kita orang Islam pasti menginginkan bagaimana nanti setelah kematian, di situ kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Karena ujar Bapak nang hendak purna tugas tadi, lu tak banyak mengutip kata-kata sidin, boleh kita masuk juga. Udah harap sayat-sayatannya di ujung tuh. Resep sayatannya.
Nah jadi hendak tahu jesidin nang kayak apa rasanya orang yang sudah selesai daripada tugas. Apakah manis atau manis pahit-pahit atau nang kayak apa? Itu perjalanan tugas pian di dunia. Tetapi awal perjalanan kita sebenarnya tatkala kita masuk ke dalam liang kubur nantinya. Ini perjalanan di dunia terhadap tugas-tugas keduniaan yang apakah itu bakal menolong kita di negeri akhirat, menyamani kita di negeri akhirat, bakal menjadikan kita selamat di negeri akhirat tatkala kita sudah menutup usia. Bukan hanya sebatas mengakhiri tugas kita, karena terkadang tak dahulu habis umur ketimbang habis tugas. Ya, kita mentargetkan bagaimana hidupku nanti setelah tugasku habis. Ku nikmati masa tuaku, aku santai dengan anak cucuku, ku persiapkan kebunku dengan pondoknya, dengan tanamannya, supaya aku tenang, supaya aku lapang. Berapa banyak dari Imam Al-Ghazali sebelum tiba hal yang demikian, kain kapan sudah disiapkan. Sehingga jangan menunggu nanti, tetapi bagaimana keadaan kita saat ini. Kita terkadang sibuk memikirkan bagaimana nanti, padahal malaikat Israel sudah setiap saat mendekati. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, kesehatan dan lain sebagainya, Allah titipkan kepada kita beberapa macam keadaan, yang mana dengan itu keadaan Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah titipkan tugas, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi kepala dinas bagi camat, kepala pendina kita lagi, ketua PGRI dan lain-lain sebagainya. Allah ingin di setiap keadaan kita, di situ kita jadikan lahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pian kalau kita tuh hidup takwa, nang nyata Allah jamin 9 perkara. Kalau kita hidup takwa, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ada 9 perkara nang langsung kada bakal tak salah lagi. Karena dalilnya di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berjanji akan membantu setiap orang yang takwa. Ujar Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa di permukaan bumi. Sehingga di pak yang manapun Allah letakkan kita, di kedudukan seperti apapun kita diposisikan oleh Allah, kalau kita bertakwa, di kedudukan itu kita akan senantiasa dapat pertolongan Allah. Sehingga setiap waktu, setiap hari, setiap detik, setiap kegiatan, setiap perbuatan yang kita lakukan bernilai menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang potensinya nanti kita akan menjadi orang yang bahagia di negeri akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari 9 baru 1. Jersiden tadi mun mahahalak kada nyaman, mun dihabisakan loko kapanjangan. Yang satu itu pun karena bagi orang yang punya hati yang bersih, punya hati yang bagus, tak perlu banyak dalil, tak perlu banyak argumentasi, tak perlu banyak alasan. Yang diperlukan adalah kebersihan hati. Satu dalil saja dari Allah itu sudah sangatlah cukup. Tatkala kita dibantu oleh Allah, tatkala kita senantiasa ditolong oleh Allah, tatkala kita senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah, itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Cuma jar Bapak tadi, jangan beriri kepada nang kada baik. Karena iri itu 2 macam. Ada iri kepada nang baik, hendak nuruti, itu bagus. Iri kepada nang kada baik, hendak nuruti, itu namanya penurunan. Cuma kebanyakan kita terkadang tanpa umpat masalah kasus penurunan. Seorang di kita selesai, orang maka ampih saya juga. Nah ini kebanyakan kita, ya, mengikut kepada sesuatu yang tidak menjadikan kita bakal menjadi orang istimewa. Karena kadang mudah menjadi orang istimewa nang ma'al muttaqin tadi. Allah beserta orang-orang nang takwa itu orang-orang pilihan dari Allah.
Kalau kayak sidin tadi, dari kata-kata sidin itu kelihatannya sidin kada bakal tergiur lawan orang-orang yang ada penurunan. Sidin akan tetap pada kedudukan seorang di posisi yang benar, jangan sampai menurun kepada posisi yang rendah. Karena jujur orang karim ada mengatakan kullun yunfik ala ma indu. Bahasa Arab. Kalau dari Bapak bahasa laut, kalau dari bahasa laut. Kullun yunfik ala ma indu. Setiap orang akan memberikan apa yang ada pada dirinya. Apa yang kita punya itu yang akan kita berikan. Apa yang kita miliki itu yang kita berikan. Karena mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Sehingga apa yang keluar dari ucapan kita, itulah yang nyata ada di dalam hati kita. Kalau ucapan kita, ujar kita, biarlah mereka melakukan itu, karena itu pertanggungjawaban mereka nanti dengan Tuhannya. Kita tetap dalam posisi kita di dalam kebenaran. Jangan tanpa umpat hal yang demikian. Berarti seperti itulah posisi keadaan hati sidin saat itu. Kalau kita berucap seorang di selesai, orang iya, seorang datang jam 9. Orang tanggal 11 buat gaji sama aku pakain nah ini namanya memang keadaan isi hati kita sudah tergiur lawan hal demikian. Sedangkan di dalam diri kita dituntut dua keadaan. Ada namanya takwa. Nah takwa itu dua, menjauhi apa yang dilarang, mengerja apa yang diperintah. Mengerja apa yang diperintah itu jauh lebih mudah ketimbang meninggalkan apa yang dilarang. Ini berat. Menahan diri agar jangan tagawi nang dilarang itu sangat berat. Kalau menggawi nang diperintah itu mudah. Sabar dalam taat mudah. Sabar jangan maksiat susah. Yalah. Kita sembahyang menuntungakan 4 rakaat itu sanggup aja. Biar benyamuk, biar getalan, imamnya santai, tetap sampai salam. Sabar dalam taat lebih mudah. Cuma tatkala kawan bebawaan nang kada baik bu berat. Aku lekam kabar hanya. Mulai dia taring atau. Kada usah kerja kawan paraya. Kan baik kada tahu, hati berdebar-debar. Kawan sudah menutup, seorang pulang nama membuka. Sulit ini. Salah kawan juga membukakan asalnya. Cuma untuk menahan diri agar jangan maksiat ini pasti lebih susah. Banyak orang yang lulus dalam ujian nikmat, tetapi banyak yang kada lulus dalam ujian bala. Kan taat itu nikmat, musibah itu bala. Itu samunyaan adalah proses kita. Proses kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bukan hanya apakah saat ini aku sudah dalam posisi hampir purna tugas, sudah purna tugas, apa yang ku perbuat setelah purna tugas, tetapi ada yang lebih penting, bagaimana supaya aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para kaya para panjang. Yalahnya 1 mun 9 berarti datang hari. Makanya Bapak tadi belum penyerahan itu. Belum mudah. Makanya belum. Nah, berarti itu pada kasihan mental lambat. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antaranya lagi jaminan Allah Subhanahu wa taala kalau kita hakun bertakwa, yaitu dalam Al-Qur'an ujar Tuhan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang hidupnya takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan duka cita. Apapun yang menimpa kepadamu, Allah telah persiapkan jalan termudah untukmu. Orang takwa kada mau gila teh. Nang disebabkan oleh banyak pikiran. Kan gila itu macam-macam penyebabnya. Ada yang disebabkan karena banyak pikiran. Orang takwa kada bakal mendapatkan hal yang demikian. Kenapa Allah jamin? Orang yang bertakwa, setiap apapun yang menimpa lawan inya, Allah mudahkan semuanya. Mudah.
Nangaran mudah, ya mudah tadi. Nang hendak babini mudah. Nang balu hendak balaki mudah. Apa lagi Pak? Nang hendak kamakah mudah. Mudah. Asal takwa. Bila kada takwa, jangan nyalahkan Tuhan, kita nang salah. Tuhan sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, urusan apapun mudah. Sidin itu aja takwa apa kelihatannya, cuma lihat di kisah. Sabida pinanang gerutak. Ya, maka jer Tuhan siapa nang takwa, samunyaan mudah. Mudah itu baik bisa andaknya di materi, bisa andaknya di hati. Nang ninjak sapida gerutak nih muhuntung kurihing terus. Berarti sanang saja. Nang dalam motor pakai asik mandom. Bisa. Dan bisa juga orang yang dimudahkan Tuhan ini mana dalam motor kurihing panjang. Cuman kita harap ngintuk bang. Kalau tak melihat sepeda nang gerutak nih, asa kada yakin belum lawan Tuhan. Padahal nang gerutak nih mau jejenakan gurit penjelasin siapa? Dan apa digenap? Maling naik di sini kita betangisan nari sampai nari. Karena jadi Sayyidina Ali, kalau ilmu menjagamu, tapi kalau harta kau yang menjaganya. Ya, kalau orang punya ilmu, dia akan dijaga oleh ilmunya. Biar orang-orang yang berilmu, tatkala hendak melakukan sesuatu, biar pasti berpikir, ini seperti apa hukumnya? Melakukan ini apa? Apa aja kita yang bakal aku dapatkan? Apa mudaratnya? Apa manfaatnya? Yang dijaga oleh ilmu. Karena dalam diri pian ada ilmu masing-masing. Seorang perempuan, ibu-ibu, tatkala hendak melanggar, napa aja kita wani lawan laki berpikir, aku ibu, aku orang yang tahu dihukum, lawan laki wajib bakti, karena ujar Nabi bila bakti lawan laki, surga jalan mana hendak silahkan. Aku hendak dapat surga jalan mana hendak. Lalu kalau jadi wani lawan laki kan dijaga oleh ilmu. Ditolong kok. Ya boleh, ditolong Pak. Nah dia ibu. Iya itu dua buah. Bisa memang kemantapan di hati, bisa hendak usaha untuk melakukan itu. Itu bagus keduanya. Keduanya. Ya. Dengan ilmu kita dijaga. Ilmu yang menjaga kita. Tatkala kita hendak menghibah orang, lalu kita tahu itu ada boleh, ini haram. Bahkan dikatakan lebih besar dosanya dari 30 kali berzina. Menghibah orang. Kita terkadang jijik melihat orang yang berzina, tetapi tidak jijik dengan perilaku kita menghibah orang lain. Padahal kalau hitung-hitungan dosa, lebih besar dosa kita menghibah orang lain. Bayangkan kalau setiap hari, bayangkan kalau tiap jam, besar seperti apa dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya ilmu, kita tertahan. Oh, kada bully. Bahari ada tuan guru, bila orang tuh hilang manusidin, orang ini menggibah orang di hadapan sidin, sekarang bahari itu sesabun itu kan banyak. Oh ini kan ada lagi yang sesabun. Tahu bagian sesabun? Belum masih halus Pak ini masih sesabun. Nyior apa tuh pesangrai. Dibuat ke dalam wadah surat kabar tuh. Kambang-kambang di ujung. Baru baik. Itu kan zaman bahari itu paling haram dah. Jadi tuan guru ini simpanan di rumah itu. Bila orang nih nang hilang nih kan ngaran banyak nih awal baik dahulu. Kisah usaha lah, kisah nafkah. Ujungnya bila tapatu-patu kamu ya orang. Ungkai sidin sesabun tadi. Jadi makanan sesabun ampih ya orang terabok. Cara sidin mahalat kurang supaya jangan menggawi dosa dengan cara nang halus. Ada salam ditagur kada jurungi sesakun ngaran tuan guru jurungi kada kurung kada memakan. Rag asik mamuya tarabongan yo. Ampi. Ya. Dengan ilmu kita dijaga. Cuma kalau harta nang kita menjaganya. Semakin banyak harta, kita semakin lapang menjaganya. Tetapi kalau kita ingin takwa, mesti prosesnya dengan ilmu. Karena kalau sudah ada ilmu di diri kita, harta yang kita miliki pasti akan berguna di dalam ketakwaan. Ya lah, sedekah, membantu orang. Kalau ada ilmunya, harta yang kita miliki bermanfaat.
Jadi harta ini bukan salah nak memegang harta terkadang. Kalau hartanya banyak nang memegang karena nyaman. Malah itu jalan mencaucus ke dalam surga. Karena jadi Imam Ghazali jalan jadi wali dua nang paling jalan tol sudah. Ini kan dilepah pian usahanya. Kalau jalan lain tahajud macam-macam. Nang dua macam ini jalan tol jadi wali ndak lebihan. Jalan tol. Kada ada hambatan, bebas roaming. Kada ada gangguan. Jadi wali dua macam. Pertama, pemurah. Muntanaga, kuat, pikiran, cerdas, duit banyak, pemurah. Jadi jalan tol jadi wali. Biar sembahyang wajibnya pian. Ada perlu nang itu ini. Jadi wali dengan kepemurahan itu jalan tol nang pertama. Nang kedua hanya lelaki nang kau mendapatkan bibini, mohon maaf. Jadi bibini di jalan tol pertama aja ada pemurah. Rancak bersedekah no laki, ya kan? Memasak dengan laki, kemudian bersedekah, kesan lakiku. Ya satu. Kalau jalan yang kedua ini hanya lelaki nang kau menempuhnya. Bibini kada kawa. Nang apa? Sabar lawan mamayan dan perilaku bininya. Ini bini kada obat ini. Hanya jadi sebagai pemain menjaga bininya. Nang naik derajat lakinya. Lakinya. Jadi jalan tol sudah. Ini kalau ada ilmunya lelakian di mamayi itu rasa dikuringi asal ada ilmunya. Mun kada ada ilmunya, dawat. Ini nimbai piring, seorang timbai sapatu. Cuma kalau ada ilmunya, oh ini jalan tol jadi wali. Harus kujalani, harus kuhadapi. Bayangkan waktu ini hanya kupinang dari kurihingnya. Baik banget. Wah ini karena ada anak banyak narel taubah kurihingnya. Bila lelaki itu kawa macam itu jadi wali. Cuma banyak lelaki kada sanggup juga di situ. Banyak kada lulus. Sehingga ketakwaan akan dapat kita tunaikan kalau kita punya ilmu di dalam diri kita. Dan pian-pian barataan adalah orang yang berkital seorang guru yang mempunyai ilmu, sehingga mudah-mudahan ilmu yang ada di diri pian barataan dijadikan oleh Allah sebagai wasilah perantara agar pian menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salam dan maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.